Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi job order costing ya, atau sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Untuk materi yang akan saya paparkan ini, saya menggunakan referensi dari buku akuntansi biaya karangan Agus Purwaji dan kawan-kawan ya, bukunya edisi 2 dan penerbitnya adalah Salemba 4. Jadi ini buku yang saya gunakan. Oke, jadi untuk sistem perhitungan biaya produksi dalam suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh karakteristik proses produksi perusahaan, gitu ya. Nah, kalau untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, itu biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan, ya. Nah, ini tujuannya adalah agar rincian biaya itu berdasarkan pesanan sesuai dengan upaya yang diperlukan dalam memenuhi pesanan tersebut. Ya, sehingga perlu adanya pembedaan atas biaya per unit untuk suatu pesanan yang membedakan dengan pesanan lainnya. Nah, rincian biaya itu untuk setiap pesanan akan dicatat dalam kartu biaya pesanan yang nantinya akan berfungsi sebagai buku pembantu. Jadi untuk job order costing ini kita pasti akan membuat kartu pesanan, ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik produk pesanan, ya. Jadi untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan itu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Ya, jadi proses produksi baru akan dilakukan apabila ada pesanan, ya, sehingga produk yang dihasilkan itu bisa berbeda dari satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Karena semua tergantung dari spesifikasi yang diinginkan oleh masing-masing pelanggan. Nah, untuk sistem pengumpulan biaya berdasarkan pesanan itu dinamakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau bisa juga disebut job order costing. Ini ada beberapa karakteristik sistem perhitungan job order costing, ya. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan perusahaan itu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan atau customer, sehingga sifat produksinya itu dapat dikatakan terpisah dan setiap pesanan itu dapat dibedakan identitasnya secara jelas, ya. Yang kedua, biaya produksi itu dikalkulasi untuk setiap pesanan agar biaya pesanan dapat dihitung secara akurat. Yang ketiga, total biaya untuk setiap pesanan dihitung setelah proses produksi selesai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya produksi yang terdiri dari DM, DL, FOH, ya. Ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian biaya produksi per unitnya itu dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dipesan. Ya, jadi ini seperti perhitungan biasa, ya. Kemudian yang keempat, produk yang telah selesai diproses langsung dimasukkan ke gudang produk jadi agar dapat diserahkan kepada pemesan, ya. Nah, jadi untuk proses perhitungan biaya berdasarkan pesanan itu setiap pesanan atau batch itu harus dapat diidentifikasi secara jelas dan terpisah sehingga total biaya ataupun biaya per unitnya itu dapat dibedakan untuk setiap pesanan. Ya, jadi rincian biaya produksi untuk setiap pesanan dapat dicatat dalam kartu biaya pesanan, ya. Nah, ini ada contoh dari kartu biaya pesanan, ya. Jadi isinya di sini ada nama perusahaan kita, gitu ya. Kemudian ada keterangan kartu biaya pesanan. Kemudian ada nomor pesanannya, ada jenis pesanannya, ada nama pemesannya siapa, kemudian tanggal pesanannya kapan, tanggal mulai produksi kapan, tanggal selesai produksinya kapan, ya. Nah, di dalam kartu pesanan ini ada keterangan berapa biaya bahan langsung yang dipakai, berapa biaya tenaga kerja langsung yang dipakai, BOP-nya, gitu ya. Kemudian ada keterangan total dari biaya produksinya, ya. Selain itu juga ada keterangan dari berapa harga jualnya, gitu ya, apabila ada biaya pemasaran dan biaya administrasi, sehingga bisa kita langsung menghitung berapa labanya untuk pesanan nomor D100 ini, ya. Jadi sudah cukup lengkap info yang ada pada kartu biaya pesanan.
Kemudian kita akan masuk pada sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan ya. Jadi untuk siklus kegiatan perusahaan manufaktur ya itu dimulai dengan memproses bahan menjadi produk jadi hingga sampai diserahkan atau dijual kepada pelanggan. Nah, untuk proses produksi job order costing itu dimulai dari penerimaan pesanan, pemrosesan bahan menjadi produk jadi, kemudian diserahkan kepada pemesan gitu ya. Nah, berdasarkan prosedur tersebut, pengumpulan biaya itu dimulai sejak dari pencatatan biaya bahan. Kemudian lanjut ke biaya tenaga kerja langsung, BOP, kemudian ada pencatatan biaya produk jadi hingga sampai ditransfer ke gudang produk jadi. Ya, ini kurang lebih sama seperti pencatatan penjurnalan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, nah ini kita ada contoh ilustrasi ya menggunakan PT Harum Jaya Abadi yang bergerak dalam bidang pembuatan kemasan plastik jenis PVT dan PET yang disegel vakum forming ya untuk berbagai jenis kemasan. Infonya adalah pada tanggal 20 Desember 2010 perusahaan menerima 3 pesanan dari 3 pelanggan. Ya, yang pertama pesanan nomor 201 atau bisa kita singkat P201 ya, itu sebanyak 100.000 unit untuk kemasan pewangi mobil ya. Ini pesanannya atas nama PT Karisma Mobilindo. Yang kedua adalah pesanan nomor 202 ya, P202 sebanyak 150.000 unit itu untuk kemasan pewangi ruangan atas namanya PT Samudra Pesona. Yang ketiga, ini ada pesanan nomor 203 P203 atas nama PT Kirana Indah yang memesan sebanyak 200.000 unit kemasan pewangi pakaian. Ya, nah kita akan mulai satu persatu ya pencatatannya ini sampai penyerahan produk kepada pelanggan ya. Dimana dimulai dari yang pertama adalah untuk bahan baku langsung. Ya, yang pertama adalah jurnal untuk pembelian bahan. Ada info bahwa tanggal 21 Desember 2010 perusahaan membeli bahan baku yang terdiri dari PVT, PET, DOP dan sejenisnya itu secara kredit senilai 64.260.000 ya. Maka penjurnalan yang harus kita lakukan adalah ya karena kita membeli bahan ya itu artinya berarti persediaan kita bertambah gitu ya, karena kita beli secara kredit maka utang kita bertambah sehingga debitnya itu adalah persediaan, kreditnya adalah utang usaha ya, dimana nilainya sama, debit dan kredit senilai 64.260.000. Kemudian selanjutnya adalah ya setelah jurnal pembelian yang kedua ada info bahwa tanggal 22 Desember itu ada pemakaian bahan untuk ketiga pesanan ya, dimana rinciannya adalah itu di nilai yang dipakai adalah sebesar 52.941.000 dengan rincian ada bahan langsung ya yang dipakai senilai 45.511.000, kemudian ada bahan penolong atau bahan baku tidak langsung itu senilai 7.430.000. Nah, untuk penjurnalannya adalah karena ini dia terdiri dari pemakaian bahan langsung dan tidak langsung ya, maka akan ada dua akun yang berbeda ya. Yang pertama adalah untuk pemakaian bahan langsung kita assignkan ke akun yang namanya PDP biaya bahan langsung. Jadi ini PDP, BDP itu sama ya, produk dalam proses atau barang dalam proses, kemudian tambahkan keterangan biaya bahan langsungnya. Ya, nilainya tadi yang di sini 45511 pindahkan ke sini. Nah, kemudian untuk yang bahan penolong atau bahan baku tidak langsung itu kita masukkan ke dalam BOP. Ya, nah ini kita kategorikan sebagai BOP aktual. Ya, sehingga kita catat di sini BOP aktual senilai 7.430.000. Nah, karena kita ini memakai bahan, maka otomatis kreditnya adalah persediaan bahan karena persediaan kita berkurang. Ya, senilai tadi 52.941.000 rupiah.
Nah, ini ada contoh buku besar ya untuk lebih memahami ya. Jadi ada info tambahan bahwa dari yang pemakaian bahan baku tadi itu ada diassign ke masing-masing nomor pesanan tadi, itu P201, P202 dan P203. Jadi yang nilai 45 ini masing-masing dibagi lagi ke sesuai dengan pesanan yang memakai gitu ya, baik itu untuk bahan langsung maupun bahan penolong, itu kita bagi lagi, kita distribusikan kepada masing-masing nomor pesanan. Jadi di sini kalau kita lihat alurnya di sini ya, tadi debitnya adalah persediaan bahan gitu ya, kreditnya utang usaha. Nah, ketika kita pakai gitu ya, di sini ada dua nih. Jadi ada persediaan bahannya di kredit ya, yang satu nilainya ini adalah nilai indirect materials atau bahan baku tidak langsung, yang di sini adalah bahan baku langsung. Kemudian kita distribusikan atau kita penjurnalannya jadi seperti ini ya. Di sini debitnya BOP aktual, ini kreditnya persediaan bahan. Debitnya PDP bahan baku langsung, kreditnya persediaan bahan. Nah, untuk buku pembantunya di sini jelaskan bahwa untuk pesanan P201 ya, di sini ada bahan baku langsung yang kita gunakan sebesar segini, 10.100.000. Untuk P202 bahan baku langsungnya 15.170. Untuk P203 ini 20.241.000 ya. Nah, selanjutnya adalah untuk tenaga kerja ya. Untuk akuntansi tenaga kerja ya, di sini ada keterangan bahwa tanggal 28 Desember perusahaan itu menghitung upah dan gaji untuk seluruh karyawan, di mana biaya tenaga kerja di departemen produksi untuk mengerjakan ketiga pesanan tersebut itu tarifnya adalah 6.250 per jam ya. Kemudian total dari biaya gaji dan upah untuk departemen produksi dan non produksi itu senilai 201.585 ya. Sehingga penjurnalannya yang pertama adalah kalau kita mau mencatat upah dan gaji seluruh karyawan ya, kita mengakui atau kita memunculkan beban upah dulu ya. Kemudian debitnya adalah biaya upah dan gaji, di sini beban upah dan gaji. Kemudian kreditnya adalah utang upah dan gaji dan utang PPh pasal 21. Ini sudah diinfokan ya di keterangannya bahwa ada utang PPh senilai Rp10.079.250 ya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya ke dalam penjurnalannya. Nah, kemudian jurnal yang kedua adalah kita mendistribusikan upah dan gaji. Itu biasanya akan ada keterangan lebih lanjut lagi. Jadi di sini berdasarkan biaya gaji dan upah sebesar Rp201.585.000, distribusi ke departemen produksi sebesar ini ya, sebesar 105.675, kemudian ke departemen pemasaran sebesar 62780, kemudian departemen administrasi dan umum sebesar 33.130. Nah, ada data tambahan lagi ya yang menyatakan bahwa dari gaji departemen produksi sebesar 15675 ya, itu kita alokasikan untuk biaya TKL dan TKTL, biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung ya. Untuk yang tenaga kerja langsung 96.687.500, untuk yang tenaga kerja tidak langsung 8.987.500 ya. Nah, kemudian artinya berarti kalau misalkan TKL itu adalah kita membebankan TKL ke dalam proses produksi ya. Nah, sisanya untuk yang tenaga kerja tidak langsung tadi sama seperti biaya bahan baku tidak langsung, kita alokasikan ke dalam BOP aktual ya. Sehingga jurnal yang kita buat seperti ini ya, dimana debitnya itu ada PDP untuk BTKL ya, PDP untuk biaya tenaga kerja langsung, ada juga BOP aktual ini untuk mencatat
biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian ada gaji beban pemasaran ya, kemudian ada juga gaji beban administrasi dan umum. Ini boleh ditambahkan di depannya mungkin gaji ya. Nah, nilainya masing-masing sesuai dengan tadi dinyatakan di sini ya, sehingga kreditnya adalah biaya upah dan gaji senilai 201.585. Ini adalah jurnal untuk mendistribusikan upah dan gaji ke masing-masing departemen. Nah, jurnal selanjutnya adalah masih di tenaga kerja ya. Jadi kalau kita melakukan pembayaran upah dan gaji ya, ini bisa dijadikan satu atau bisa dipisah ya. Ini dipisah karena tanggalnya berbeda ya. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran, maka debitnya itu utang upah dan gaji, kreditnya adalah kas ya, nilainya itu sebesar 191.506. Ini kita ambil nilainya, saya balik lagi dari yang nah ini tadi ya, 191, dia agak beda, 506 ya, ini buletin. Oke, kemudian untuk yang ini adalah pada saat kita melakukan pembayaran PPh pasal 21. Debitnya itu utang PPh ya, kemudian kreditnya itu kas. Nilainya sama seperti yang tadi di depan. Kalau perlu berbeda itu hanya mungkin ada pembulatan ya, tapi nilainya kita ambil dari yang tadi awal. Ya. Nah, ini lanjut ke yang buku besarnya ya. Jadi tadi infonya kan nambah ya untuk buku pembantunya. Jadi kita fokus ke buku pembantu juga ya, bahwa untuk masing-masing pesanan itu sudah ada biayanya yang masuk ya. Karena ini kita baru 2 biaya produksi, maka baru ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ya, jadi tadi ini alur untuk yang penjurnalan utang upah dan gaji ya, di sini ada biayanya ya, masing-masing dialokasikan, berapa yang ke BOP, berapa yang ke PDP ya. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini ya. Jadi ada keterangan tambahan bahwa dari 105.675.000 pada departemen produksi itu sebesar 96.687.500 dialokasikan untuk biaya TKL, dan sisanya yang 8.987.500 untuk biaya TKTL ya, tenaga kerja tidak langsung. Nah, dari yang 96.687.500 ini terbagi menjadi 3 pesanan untuk P201, P202 dan P203. Masing-masing ada keterangan bahwa untuk P201 itu membutuhkan 3.440 jam. Untuk P202 itu dia menggunakan 5.150 jam. Untuk P203 dikali itu 6.880 jam. Jadi ini nilainya adalah ya, yang di sini kita peroleh dari untuk yang P201 ini 3.440 dikali 6.250. Untuk P202 5.150 kali 6.250. Untuk P203 6.880 kali 6.250. Itu masing-masing alokasi biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 201, 202 dan 203. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke biaya produksi yang ketiga ya, yaitu BOP ya. BOP seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi ini dia menggunakan ada tarif BOP ya. Jadi kita harus menghitung dulu BOP applied-nya atau BOP yang dibebankan ya. Ini rumusnya sama seperti yang sudah kita pelajari, di mana tarif BOP itu sama dengan estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Kemudian untuk yang BOP dibebankan atau BOP applied itu sama dengan tarif BOP dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Ya. Jadi ada keterangan bahwa untuk pada awal periode ya, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa BOP dibebankan ke dalam biaya produksi berdasarkan 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Ya, berarti kita ambil berapa biaya tenaga kerja langsung tadi yang di sebelumnya.
ya. Nah, itu adalah sebesar 96.687.500. Maka kalau kita kalikan dengan 75%, kita dapat BOP applied-nya senilai 72.515.625. Ya. Nah, ada keterangan bahwa dari nilai tersebut itu dibebankan ke masing-masing pesanan. Untuk 201 senilai 16.125, untuk 202 senilai 24.146.25, untuk 203 senilai 32.250. Ya. Nah, jurnal pertama yang harus kita lakukan adalah seperti ini, membebankan BOP ke dalam setiap pesanan. Jadi tadi kalau kita sudah menjurnal untuk PDP bahan baku, PDP TKL, maka sekarang kita lanjut menjurnal untuk PDP BOP. Ya, untuk PDP BOP debit kreditnya adalah BOP applied atau BOP dibebankan. Nilainya yang tadi ini kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya ini ada data tambahan untuk pemakaian BOP aktual. Ya, jadi pada tanggal 31 Desember ada keterangan bahwa pemakaian BOP aktual atau yang sesungguhnya selama proses produksi diakumulasikan. Nah, BOP yang ada di sini adalah selain dari bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ya, nilainya sebesar Rp57.900.500. Dengan rincian yang pertama ada pemakaian bahan habis pakai secara tunai, ya. Kemudian ada asuransi pabrik yang telah jatuh tempo, kemudian ada penyusutan aset tetap pabrik, kemudian ada pemakaian suku cadang pabrik, kemudian ada juga yang terakhir sewa telah jatuh tempo. Ya, ini masing-masing sudah ada keterangannya, jadi bisa kita tuliskan akun yang berkaitan, ya. Kemudian di sini kita mulai dari debitnya adalah BOP aktual. BOP aktual nilainya segini 57.900.500, kita pindahkan ke sini. Kemudian yang pertama adalah di sini pemakaian habis pakai, dia bilang secara tunai, maka kita masukkan akunnya adalah kas. Kemudian asuransi pabrik yang telah jatuh tempo, kita buat jurnalnya yaitu asuransi dibayar di muka akunnya, ya. Kemudian untuk penyusutan aset kita pakainya akumulasi penyusutan aset tetap. Kemudian untuk pemakaian suku cadang pabrik kita assign ke akun persediaan suku cadang. Kemudian yang terakhir sewa telah jatuh tempo kita masukkan ke akun sewa dibayar di muka, ya. Ini sudah kita masing-masing tuliskan sehingga totalnya di sini adalah 57.900.500. Oke, selanjutnya adalah kita mencatat selisih dari BOP aktual dan BOP applied, ya. Jadi di sini ada keterangan bahwa pada tanggal 31 Desember yaitu pada akhir proses produksi dihitung total BOP aktual dan BOP dibebankan, ya. Nah, tadi itu BOP aktual yang sudah keterangan sebelumnya adalah 57.900.000, ya. Nah, sedangkan tadi ada keterangan bahwa BOP aktual tadi itu belum termasuk BOP bahan penolong dan BOP tenaga kerja tidak langsung. Maka untuk mencari total dari nilai BOP aktualnya harus kita tambahkan, ya, semua BOP-nya termasuk yang BOP bahan penolong atau bahan baku tidak langsung dan juga BOP tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang pertama jurnalnya adalah menutup BOP dibebankan, ya. Jadi tadi kalau kita mau menutup artinya kalau tadi BOP applied-nya itu di kredit, maka pada saat kita tutup itu harus kita pindahkan ke debit. Sehingga di sini debitnya adalah biaya overhead pabrik dibebankan atau BOP applied, ya. Kemudian kita tulis dulu kreditnya. Kreditnya adalah BOP aktual. Nilainya adalah penjumlahan dari ini tadi, ya. Senilai 74.320.500. Nah, apabila ada selisih, itulah yang disebut kita akunnya selisih BOP. Itu bisa di debit dan bisa juga di kredit. Ya, untuk di soal ini dia letaknya di debit, ya. Nah, kemudian jurnal selanjutnya adalah kita menutup selisih BOP. Jadi sama seperti pelajaran yang sebelumnya, ya, selisih BOP ini tidak boleh muncul, harus kita tutup. Itu bisa kita tutup, salah satu caranya adalah ke beban pokok penjualan,
ya. Jadi kalau kita tutup sama seperti tadi di sini, kita balik saja. Jadi kalau di sini selisih BOP-nya di debit, maka pada saat kita tutup harus kita pindahkan ke kredit. Ya. Jadi debitnya beban pokok penjualan, kreditnya adalah selisih BOP. Nilainya sama seperti nilai selisih di sini. Nah, ini bisa kita lihat buku besarnya ya untuk BOP tadi, baik itu BOP aktual maupun BOP applied, dan juga ada selisih BOP-nya. Jadi tadi untuk yang BOP aktual ini jurnal-jurnal yang berkaitan ya. Terdiri dari apa aja tadi? Ya, di sini ada BOP aktualnya, ada BOP applied-nya, sehingga kalau kita lihat BOP applied-nya jadinya 0 ya. Nanti ini selisih BOP juga 0. Ya. Kemudian di sini yang berbeda adalah untuk buku pembantu masing-masing pesanan. Jadi dia sudah bertambah nilai BOP-nya. Ya. Nah, ini sudah ada tadi di awal ya, sudah dijelaskan tadi di sini ya. Jadi untuk BOP-nya bertambah untuk masing-masing pesanan senilai seperti ini. Jadi kalau kita kembali lagi ya di sini, maka kita sudah punya 3 biaya produksi untuk masing-masing pesanan ya. Untuk P201 itu ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan ada BOP. Itu sama juga untuk P202 dan P203. Nanti ini bisa kita jumlahkan ya, sehingga tahu berapa biaya produksi untuk masing-masing pesanan. Nah, selanjutnya adalah ini kita ada keterangan bahwa pada tanggal 31 Desember ya, perusahaan telah menyelesaikan proses produksi dan mentransfer produk pesanan ke gudang produk jadi. Keterangannya adalah pesanan yang telah selesai itu adalah pesanan nomor 201 dan 202 ya, dengan total nilai 119.223.125 ya. Nah, kemudian di sini berarti kita harus ada pencatatan untuk mengakui adanya produk jadi, ya. Sehingga debitnya di sini adalah persediaan produk jadi, kreditnya adalah PDP, ya. PDP-nya ini boleh jadi satu akun saja gitu ya, PDP itu berarti gabungan dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP, atau mau dipisah seperti ini juga boleh. Ya, tadi untuk yang persediaan produk jadi dia bilang nilainya segini, 119.223.125. Nah, kemudian ini terdiri dari produk nomor P201 dan P202 ya. Sehingga kalau kita mau melakukan penjurnalan yang di sisi kredit itu PDP bahan langsung, ini jumlahnya adalah nilai dari bahan langsung untuk pesanan P201 dan P202 yang di sini tadi ya. Ini bisa, ini nilainya adalah sama seperti yang ada di buku besar ini ya. Nah, kemudian untuk yang PDP BTKL sama ya, ini dari P201 P202 kita pindahkan ke sini. Untuk yang BOP juga sama ya, sehingga nanti hasilnya balance bahwa persediaan produk jadi atas pesanan P201 dan P202 senilai 119.223.125. Nah, selanjutnya adalah ini apabila ada pesanan yang masih belum selesai atau masih belum masih dalam proses gitu ya, tapi sudah dalam akhir periode ya. Jadi artinya apabila pada akhir periode ada pesanan yang belum selesai pengerjaannya atau masih ada produk dalam proses, maka biaya produk dalam proses yang tertera dalam kartu biaya pesanan itu dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk dalam proses yang akan diakumulasikan untuk tujuannya adalah membuat laporan keuangan ya. Nah, tadi sesuai keterangan bahwa tadi P201 P202 sudah selesai sudah ditransfer ke produk jadi. Nah, yang masih ada itu adalah P203 ya, sehingga kita harus mengakui bahwa di sini ada yang namanya persediaan produk dalam proses ya. Di sini adalah pencatatan produk dalam proses di akhir periode
ya. Jadi masing-masing di sini kita pisahkan sesuai dengan biaya produksinya ya. Ada dalam proses biaya bahan langsung, BTKL dan BOP. Nilai ini kita peroleh dari yang tadi buku pembantu tadi ya, atau yang di sini. Ya, kita pindahkan ke yang sini tadi. Nah, ini ada buku besarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah untuk P201 dan 203. Di sini adalah untuk P203. Ya, ini alurnya ya. Nih, ya ini ke sini ya. Sudah jadi, ini juga ke sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita penjurnalan pada saat kita melakukan penyerahan kepada pelanggan ya, atau pemesan. Jadi ada keterangan bahwa pada tanggal 3 Januari produk telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemesan hanya untuk pesanan P201 dengan total biaya 47.725 dan harga jual sebesar 76.360.000 secara kredit. Ya, sementara pesanan P202 telah selesai diproses tapi belum diserahkan kepada pemesan. Ya, jadi yang akan kita lakukan penjurnalan hanya untuk yang P201. Total biaya ini adalah kita dapat dari sini tadi ya. Nah, nih dari buku besar ini, buku pembantunya. Ya, 47.725. Itu adalah total biayanya. Sehingga untuk yang pencatatan penjualan gitu atau penyerahan kepada pelanggan, seperti biasa debitnya di sini bisa kas atau piutang, tapi di sini kita bilangnya pakai piutang ya. Jadi debitnya piutang, kreditnya adalah penjualan. Ya, penjualan boleh, penjualan produk jadi juga boleh ya. Nilainya adalah sebesar ini, 76.360. Ya. Nah, jadi perlu diingat lagi kalau untuk jurnal penjualan berarti ada satu jurnal lagi untuk mencatat biaya produknya, gitu ya. Nah, untuk biaya produknya di sini debitnya beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan produk jadi. Nilainya senilai dari total biaya produksinya tadi, ya, itu sebesar 47.725. Nah, kemudian untuk yang awal periode berikutnya atau Januari 2011 itu kita boleh membuat jurnal pembalik ya untuk menandai dilakukannya proses produksi selanjutnya dari produk yang belum selesai. Ya, jadi ada dari BDP atau PDP tadi. Nah, untuk kasus ini adalah atas pesanan P203. Jadi kita balik saja dari jurnal yang tadi. Mana nih? Yang tadi di sini. Ya, kita balik. Ya, sehingga kalau kita balik maka debitnya itu adalah PDP, PDP bahan langsung, PDP tenaga kerja langsung, PDP BOP. Ya, kemudian kreditnya adalah persediaan produk dalam proses. Seperti itu. Nah, sehingga ini adalah buku besar terakhir ya setelah kita menyerahkan produk kepada pemesan. Kemudian ada proses produksi selanjutnya dari produk dalam proses akhir ya. Ini dia bentuknya seperti ini ya, sehingga ada keterangan berapa persediaan produk jadinya gitu ya, berapa di sini PDP-nya habis gitu ya. Kita langsung munculkan ke sini PDP masing-masing biaya produksi, PDP bahan langsung, PDP tenaga kerja langsung, PDP BOP. Nah, itu sekian pembahasan untuk job order costing. Jadi untuk yang job order costing atau biaya pesanan selain penjurnalan ya, kalian yang harus kalian buat adalah membuat kartu biaya pesanan yang seperti ini. Ada di ini. Jadi selain penjurnalan, kalian akan diminta untuk membuat kartu biaya pesanan seperti ini untuk masing-masing pemesan atau pelanggan. Oke, sekian penjelasan materi job order costing atau sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Ya, selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.